Apakah korupsi di Indonesia sudah dimulai sebelum penjajahan? Jawabannya, ya. Hal itu dapat diketahui dari isi prasasti-prasasti zaman Mataram kuno yang menjelaskan adanya tindakan korupsi yang dilakukan pejabat sehingga merugikan penduduk. Salah satu contohnya adalah isi dari prasasti Luitan, 823 Saka atau 901 Masehi, yang menyebutkan korupsi petugas pajak yang bertugas mengukur luas sawah. Petugas pajak itu melakukan markup dengan jalan memanipulasi luas sawah sehingga penduduk desa membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Secara garis besar, akar korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui tiga fase sejarah, yakni zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern. Mari kita coba bedah satu persatu pada setiap fase tersebut. Pertama, fase zaman kerajaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten Delel, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Coba saja kita lihat bagaimana kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga 7 turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anusopati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Kedua, fase zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem sosial politik bangsa kita. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda, selama 350 tahun. Tabiat korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal Demang, Lurah, Tumenggung, setingkat kabupaten atau provinsi, dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. 3. Fase zaman modern. Salah satu warisan yang tertinggal pada masa modern adalah tabiat korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi di mana-mana semakin terbuka. Walhasil, Indonesia sendiri berhasil menjadi salah satu negara terkorup di dunia, bahkan hingga saat ini.